Keluarga yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa kasih setia dan kasih sayang-Mu sungguh sangat nyata dalam perjalanan hidup kami. Kau kembali menganugerahkan kami hari baru, hari yang diberkati bagi kami sebagai orang percaya. Kami membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari Tuhan berkati. Hikmat-Mu melengkapi kami, firman diberitakan, dan kami hidup dalam firman-Mu. Amin. Renungan harian keluarga kita hari ini, Minggu 30 April tahun 2023. Firman Tuhan dari Surat 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat 10-11 demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tema renungan harian keluarga kita hari ini adalah kasih karunia Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Banyak permasalahan terjadi dalam persekutuan jemaat di Korintus ketika Paulus melanjutkan pelayanan ke tempat yang lain. Sebagai jemaat yang masih muda, tentu sangat rentan terprovokasi oleh orang-orang yang ingin menjadi pahlawan dalam jemaat. Mereka yang tidak memiliki pemahaman benar tentang Injil Yesus Kristus ingin menunjukkan kehebatan masing-masing. Rasul Paulus menegaskan bahwa ketika melayani pekerjaan Tuhan, bukan karena kehebatan kita, melainkan hanya oleh kasih karunia Allah. Paulus telah meletakkan dasar persekutuan ketika pertama kali datang di Korintus. 1 Korintus 3:6 menjelaskan tentang hal itu. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Tiap orang wajib bertanggung jawab terhadap Tuhan Allah mengenai pekerjaannya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kendati kita adalah bagian penting dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, namun hendaknya disadari bahwa kita bukanlah segala-galanya dalam pelayanan. Hendaklah kita menyadari bahwa ada orang yang telah lebih dahulu dipakai oleh Tuhan Allah, meletakkan Yesus Kristus sebagai dasar persekutuan. Tugas kita adalah meneruskan kerja pelayanan, menguatkan, menumbuhkan, dan memelihara iman jemaat. Kita harus memahami betul bagaimana membangun pelayanan. Jangan sampai kehadiran kita merusak persekutuan yang selama ini sudah tertata rapi. Kita harus menjadi ahli bangunan yang cakap dan terampil dengan interior yang menarik seperti Rasul Paulus. Tetapi kita juga wajib mengawasi pekerjaan pelayanan untuk tidak pernah keluar dari dasar yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, sehingga akan banyak orang datang dalam persekutuan. Dengan berbagai talenta anugerah Tuhan Allah yang diberikan kepada kita, biarlah semua menggunakan talenta itu untuk kemuliaan Tuhan Allah. Sebagaimana Paulus memahami semua hanya oleh kasih karunia Tuhan Allah kita. Kita hanyalah alat yang dipakainya untuk memberitakan kabar selamat yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Apapun peran kita dalam pelayanan, jikalau dikerjakan dengan rasa syukur, maka Tuhan Allah akan memberkati dan menumbuhkan pelayanan yang kita bangun untuk menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan-Nya. Amin. Mari berdoa. Ya Yesus Kristus, terima kasih telah memilih kami menjadi orang yang percaya kepada-Mu dan untuk melayani-Mu.
Biarlah kami memahami bahwa semua hanya oleh kasih karunia Tuhan Allah, bukan kehebatan kami. Amin.